Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa al-ittiba' wa tadhakkur wa tadbir wa ifada wa istifada wa hatha ala tamassul kitabillah sunnati rasulih ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Para bapak, para ibu yang hadir, para jamaah mushola rahmah, khusus yang kula muliakan para sesepuh kampung, sesepuh takmir, dan kula hormati Bapak Khadri selaku ketua takmir, dan kula hormati Abah Haji Taji, hingga kula hormati salatu salam dan sedaya para sepuh, para rawuh yang tidak bisa kalau sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takzim. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir mengikuti dan mendengarkan pengajian bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita ini bukti pertanda bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam sebuah hadis disebutkan man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka tandanya yufaqihu fiddin. Allah mengistiqomahkan dia selalu hadir dalam pengajian, selalu istiqomah mendengarkan pengajian. Niki sampun disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa paring istiqomah dhateng kula kali panjenengan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam pertama pembukaan setelah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Wonten yang perlu kita sampaikan di dalam pengajian malam ini, dan itu bahwasanya hubungan kita dengan Allah baik, menjalin hubungan kita dengan Allah, supaya hubungan kita dengan Allah baik, seperti contoh dengan kita istiqomah sholat berjamaah, istiqomah puasa, istiqomah sedekah, istiqomah beramal soleh. Ini merupakan istiqomah hadir dan pengajian kita ini. Ini merupakan cara kita untuk menjalin hubungan kita dengan Allah baik. Dengan hadir sholat jamaah dan mushola rahmah, istiqomah sholat dan mushola rahmah, ini semuanya
sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan hubungan kita dengan Allah supaya baik. Namun Pak, Bu, yang harus kita ketahui bahwasannya tidak cukup kalau kita hanya memikirkan hubungan kita dengan Allah baik, kemudian melalaikan dan melupakan hubungan kita dengan antar sesama manusia, khususnya hubungan kita dengan antar tetangga. Karena penting, sia-sia Pak, tidak ada manfaatnya sholat kita, puasa kita, sedekah kita, hubungan kita dengan Allah baik, tidak ada manfaatnya ketika ternyata kita hubungan kita dengan antar tetangga, antar teman, antar keluarga tidak baik. Bahkan kita sering menggolimi dan menyakiti hati para tetangga, menggolimi dan menyakiti dan mengganggu teman-teman kita dan anak istri kita. Ini tidak ada manfaatnya sholat kita, sia-sia sedekah kita. Dahulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wonten sahabat madul dateng Kanjeng Nabi. Madul niku napa? Laporan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kanat imra'atun sawama qawama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ahli puasa ya Rasulullah. Pagi, siang, hari-harinya dihabiskan dengan puasa. Kalau malam ya Rasulullah, dia habiskan waktu malamnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir, sholat malam, menghidupkan malam. Ahli puasa, sampun ahli puasa, sampun apa? Ahli menghidupkan malam. Terus Kanjeng Nabi. Terus bagaimana orang ini? Ya Rasulullah, walakin tu'dhi jiranana ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, tetangga saya ini punya kebiasaan buruk. Dia sering mendzalimi tetangga. Dia sering menyakiti saya, menyakiti tetangga yang lain ya Rasulullah, mengganggu orang-orang ya Rasulullah. Walaupun dia ahli puasa dan ahli menghidupkan malam ya Rasulullah, tapi dia punya kebiasaan buruk terhadap para tetangganya. Terus pun dijawaban Kanjeng Nabi, terus pun dijawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah hanya satu Pak. Walaupun dia ahli puasa, walaupun dia ahli ibadah, jawaban Rasulullah, hiya finnar. Tetanggamu itu penduduk neraka, ahli neraka. Tetanggamu itu ahli neraka. Walaupun ahli puasa, ahli ibadah, tapi dia punya kebiasaan buruk terhadap para tetangganya. Ternyata dicap sama Kanjeng Nabi, dia adalah ahli neraka, ahli neraka. Maka hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjalin hubungan kita dengan antar sesama. Kalau niku guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, ini mentradisikan setelah hari raya, setelah hari raya Idul Fitri, itu wonten istilah halal bi, wonten istilah halal.
wonten istilah setelah sholat itulah tetangga-tetangga itu kula kali panjenengan silaturahim tetangga-tetangga nggih nyuwun ngapura atau ada yang pulang kampung mudik iki menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya yang jauh, menjalin hubungan silaturahim dengan tetangganya, dengan anak istrinya. Niki Pak, tradisi ini hanya ada di Indonesia. Dengan lewat Arab, mantun riyoyo niku boten enten napa-napa. Boten enten napa-napa. Mari sholat di mari. Tapi teng Indonesia, mantun sholat wonten tradisi ujug-ujug. Pertama bersilaturahim niki ekspresi untuk kita menghalalkan dan meminta ridho dan meminta rela atas kesalahan kita kepada orang lain, kepada para tetangga kita. Dan ini penting, tradisi ngeten niki ojo sampai dihilangkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang sebuah hadis menyebutkan besok pada hari kiamat ada segolongan orang yang datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya, dengan pahala amal solehnya, ditampakkan sama Allah pahala-pahala itu. Orang ini senang, katanya Kanjeng Nabi, besok ada sebagian orang yang datang menghadap Allah dengan pahala-pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala puasanya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya. Mereka menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak, tapi ternyata dia bangkrut, katanya Kanjeng Nabi. Para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi nopo bangkrut nih? Bangkrut itulah kehabisan harta, kehabisan uang. Katanya para sahabat, orang bangkrut itu kan orang yang habis hartanya, Kanjeng Nabi. Tapi di hari kiamat masa harta dan uang masih manfaat, masih perlu. Jawabannya Kanjeng Nabi, orang ini besok pada hari kiamat bangkrut. Bangkrut terus pundi? Ternyata dia menghadap kepada Allah dengan amalan-amalan yang banyak, dengan pahala yang banyak. Ternyata dihitung-hitung amalannya, dihisap amalnya, ternyata dia mempunyai tanggungan kepada orang lain. Dia pernah menyakiti si fulan, dia pernah mengganggu si fulan, dia pernah menzalimi si fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah punya hutang sama si fulan, bahkan dia pernah membunuh si fulan. Di dunia dia tidak sempat meminta maaf. Di dunia dia tidak sempat meminta rela, ridho, dan meminta halalnya. Maka pada hari kiamat besok niki Pak, orang-orang yang pernah dizalimi dihadirkan semuanya sama Allah, dihadirkan semuanya oleh para malaikat, dihadirkan semuanya. Ini mereka yang pernah dizalimi dan disakiti, dan mereka yang pernah ini hutangnya belum dilunasi. Mereka meminta pertanggungjawaban kepada orang yang pernah menzalimi dan menyakiti. Sakit dibayar dengan uang, dibayar dengan emas, perak, untuk sakit. Dibayar dengan apa? Untuk menutupi tanggungannya orang ini. Dibayar dengan
pahala-pahala tadi, pahala-pahalanya orang ini, pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, umrohnya, hajinya, diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang pernah menzalim, disauri untuk menutupi tanggungannya ini, ditutupi dengan amal, dengan pahalanya orang yang pernah menzalim. Sampai diberikan, sampai ibaratnya dia pernah memukul, dia harus bayar 100 pahala. Dia pernah menggunjing, dia harus membayar 200 pahala. Dia pernah punya hutang belum dilunasi, dia harus membayar 1000 pahala. Diambil sama Allah, diberikan kepada orang-orang yang pernah menzalim ini. Nah, kok terus tiba-tiba ternyata pahalanya orang ini habis. Yang aslinya dia menghadap Allah pahalanya banyak, sekarang habis karena untuk menutupi tanggungannya kepada orang yang pernah dizalimi dan tanggungannya kepada orang yang pernah disakiti, diambil semuanya, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Habis pahalanya, tinggal dosa-dosanya saja. Sekarang dosanya orang yang pernah dizalimi ini diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang pernah menzalimi, sehingga dia sekarang yang aslinya menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak, sekarang dia bangkrut, pahalanya habis, akhirnya dia celaka dan menyesal pada hari dia. Ikut yang bangkrut, Pak. Terus pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala jamaah kita, pahala amal soleh kita, itu penting, tapi sia-sia dan tidak ada manfaatnya kalau kita punya kezaliman kepada orang lain, khususnya kepada para tetangga. Kalau niku Pak, momentum niki setelah hari raya niku wonten istilah halal bihalal niki saking hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sajang man indahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya atau tetangganya, maka hendaklah dia minta halal. Minta halal. Minta halal itu apa? Minta rela, minta ridho. Kalau niku setelah hari raya itu, kalau kali panjenengan gak ada hati yang luas. Luas niku apa? Mempunyai hati yang luas, mempunyai hati yang rahmah, kasih sayang. Hilangkan rasa kecewa, sakit hati, dendam, iri, sifat iri tengah itu didasari dengan mangkel dan tentok doa itu Pak. Didasari dengan sakit hati, akhirnya iri, tonggoe punya barang baru dia iri, sakit hatinya, dendam. Tentang momen halal bihalal ini hilangkan itu semua, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dendam. Itu menjadi penggalang terhadap amal soleh ini. Kalau itu sebuah hadis disebutkan Allah itu memilih hambanya menjadi kekasihnya, Allah memilih hambanya menjadi walinya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak amal solehnya. Allah memilih kekasih Allah karena keluasannya. Keluasan hatinya tersembunyi, luas hatinya. Di dalam hatinya dia memaafkan kepada orang lain. Wonten enten sakit hati, wonten enten dendam, wonten enten iri, hasud,
Mboten enten Pak, itu wali duwe dendam itu mboten enten. Kekasihnya Allah di dalam hatinya punya rasa iri itu mboten enten. Orang punya rasa dendam itu mboten enten. Yang ada adalah penuh dengan keluasan hatinya. Keluasan hatinya, murah dan ramah hatinya. Memaafkan kepada orang lain. Di dalam hatinya mboten enten. Kalau niku kita bulan niki tok, bulan Syawal kali bulan Dzulqa'dah sebelum hari raya Idul Adha. Paksa hatinya kula kali panjenengan untuk memiliki keluasan hati. Nabi tonggo, nabi keluarga, nabi ini penting Pak, karena hubungan kita baik dengan Allah itu tidak ada artinya ketika hubungan kita dengan antar sesama tidak baik. Menjadi penghalang kita sampai ke surga itu penghalang. Kemarin sampai pernah mendolimi dan menyakiti dulur-dulur lalu para tetangga. Kemudian di sebuah hadis pada suatu hari Kanjeng Nabi pengajian yang tinggi. Kanjeng Nabi ada wonten pengajian yang tinggi. Tengah-tengah pengajian Kanjeng Nabi saja matur akan hadir bersama kita dan dia ikut pengajian. Dia adalah ahli surga. Para sahabat tolak-tolak bingung siapa yang dimaksud dengan oleh Kanjeng Nabi. Ahli surga siapa dia? Wonten lama tidak lama masuk orang yang biasa, bajunya biasa, kecapean, kepayahan, lusuh wajahnya, kecapean dari kerja, masuk masjid, duduk ikut pengajian Kanjeng Nabi. Para sahabat mengatakan di dalam hatinya tidak mungkin orang ini. Besoknya pengajian lagi Kanjeng Nabi, tengah-tengah pengajian Kanjeng Nabi saja matur akan datang lagi hadir bersama kita untuk pengajian. Dia adalah ahli surga. Tidak lama kemudian orang yang kemarin datang sore hari kecapean habis kerja, bajunya biasa kotor karena habis dari pekerjaannya, masuk masjid duduk ikut pengajian. Maka para sahabat ragu, ojo-ojo mau ngiki terus Kanjeng Nabi. Hari ketiga sama, Kanjeng Nabi tengah-tengah pengajian di sore hari, Kanjeng Nabi matur akan hadir bersama kita. Dia adalah ahli surga. Tidak lama orang yang kemarin masuk, orang yang biasa, tukang gojek biasa, kerja, capek hari sore masuk ikut duduk. Maka para sahabat yakin bahwa ini adalah orang yang dimaksud Kanjeng Nabi sebagai ahli surga. Maka para sahabat boten terima ini maksudnya opposite amalan yang iki sehingga Kanjeng Nabi menyebutnya dia ahli surga. Yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab tak terima. Saya harus tahu amalannya orang ini. Sehingga Kanjeng Nabi menyebut dia ahli surga. Orang ini dipaksa untuk ngaku apa amalan istimewa kamu sehingga Kanjeng Nabi menyebutmu ahli surga. Yang dikira ngaku baik sahabat Umar bin Khattab, saya tidak punya amalan apa-apa, saya tidak punya amalan biasa. Yang istimewa saya ini orang biasa, saya ini pagi kerja, hanya saja kalau sholat saya sholat begitu saja, habis isya pun saya tidur, tidak pernah menghidupkan malam seperti panjenengan menghidupkan malam. Maka sahabat Umar tetap memaksa. Coba iling-iling, ingat-ingat amalan apa yang membuat kamu menjadi ahli surga. Iling-iling 5 menit pikir. Kemudian
mengatakan, baik Sayyidina Umar, baik sahabat Umar, satu amalan yang kecil saya dididik oleh ayah saya sampai sekarang saya istiqomah melakukan. Apa? Orang menjawab, baik Sayyidina Umar, saya ini kalau tidur malam habis isya sebelum tidur, baik sahabat Umar, saya hilangkan di dalam hati saya itu dendam kepada orang lain. Orang yang pernah salah kepada saya, Pak, hari ini saya maafkan semuanya. Tetangga saya yang menyakiti saya maafkan. Tidak punya di dalam hati saya sakit hati, dendam, iri kepada para tetangga dan kepada keluarga saya. Sebelum saya tidur, saya maafkan semuanya. Orang-orang yang pernah menggolimi dan menyakiti saya, sehingga di hati saya tidak ada sedikit pun rasa dendam, rasa kecewa, rasa sakit hati. Maka sahabat Umar mengatakan, amalan ini yang menyebabkan kamu disebut sama Rasulullah Rasul. Itu sesuai dengan hadis tadi, Pak. Gusti Allah niku boten ngangkat hambanya sebagai kekasih, kecuali hatinya selamat, hatinya luas. Panjenengan nak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku Pak, boten enten di dalam hatinya sakit hati, dendam, iri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, saya diangkat menjadi Allah, menjadi rajanya wali, bukan karena saya banyak wiridnya, bukan karena saya banyak sholatnya, bukan karena saya banyak tirakatnya, bukan. Tapi karena hati saya selamat dari rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa iri, rasa sombong pada orang lain. Sombong ini pula memandang orang lain rendah. Sombong itu berarti dia memandang orang lain rendah, memandang tetangganya rendah. Sombong dia berarti dia punya masalah dengan orang lain, berarti punya masalah. Tapi di hati saya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada. Sehingga Allah mengangkat saya jadi kekasihnya, bahkan rajanya kekasihnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Pak, lek delok wong luwih tuwa. Kalau melihat orang yang lebih tua di dalam Syekh Abdul Qadir, di dalam hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang tua ini lebih mulia dari saya, karena dia lebih pengalaman, lebih banyak ibadahnya dari saya, lebih banyak sedekahnya dari saya, lebih banyak sholatnya dari saya, karena dia lebih tua dari saya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau melihat orang yang lebih muda, Syekh Abdul Qadir Jailani di hatinya mengatakan, orang muda ini, pemuda ini lebih mulia dari saya, karena dia dosanya lebih sedikit dari saya, karena saya lebih tua, lebih banyak kesalahan-kesalahannya daripada dia, maka dosanya dia lebih sedikit dari saya, maka dia lebih mulia dari saya. Wonten Syekh Abdul Qadir Jailani, gara-gara hati itu, hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani luas bersih. Abdul Qadir Jailani oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kekasih. Kalau niku momen yang sekarang ini sebelum hari raya Idul Adha, sentasik gada kecewa keluarga ini, tetangga ini, ayo dihapus. Yang masih punya sakit hati kepada tetangganya, keluarganya, ayo dihapus. Yang punya rasa dendam, ayo dihilangkan. Yang belum sempat minta maaf kepada tetangganya dan keluarganya, ayo minta maaf. Karena percuma, amal soleh kita percuma kalau kita meremehkan orang lain, tidak menghargai tetangga kita dan tidak menghargai keluarga kita orang lain. Percuma. Wonten apa? Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maneh. Bagaimana luasnya hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita ini pernah bir
Ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada suatu hari di tengah malam, rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini dileboni maling. Syekh Abdul Qadir Jilani ini maling kelas kakap. Wani mlebu nang omahe raja Nek maling wis berpengalaman. Wani. Sementara Syekh Abdul Qadir Jilani boten pernah tidur di malam harinya. Diceritakan tentang manaqib itu Syekh Abdul Qadir Jilani wudu sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Wudunya sholat isya ya tadi. Mantune sholat isya, wudunya sholat isya. Niku lek sholat subuh Syekh Abdul Qadir Jilani boten wudu malih. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jilani boten pernah batal wudu termasuk boten pernah tidur Raja Dewali. Tidur itu berarti dia lupa sama Allah. Raja Dewali boten purun lupa sama Allah, boten purun. Satu detik lupa sama Allah, boten purun. Karena bagi wali-walinya Allah mengingat Allah itu nikmat. Seperti janji Allah tekan-tekan alam dzikrillah di tempat itu. Giling-giling Gusti Allah, zikir terus Gusti Allah. Ngayem no ati. Dengan sampai derajat tinggi zikir terus Gusti Allah. Sampai hatinya sampai merasa tenang, ayem. Itu berarti dengan kate dari wali, kate dari wali. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kamar tahu bahwasanya ada maling yang masuk. Maling ini dibiarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ambil barang, masukkan karung, ambil ini, ambil itu, masukkan karung, sampai sampul full karungnya, maling ini kate betul. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu. Mau keluar rumah, ternyata wonten tamu Pak. Tok. Di pintunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Malingi kote. Ketakutan, khawatir ketemu, khawatir konangan. Singitan nanti sore mejo tamu ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani keluar dari kamar, bukakan pintu. Mempersilakan tamu ini duduk. Tamu ini ke wali, Pak. Bagaimana? Tamu bilang, "Wahai Syekh Abdul Jilani, ini walinya kapas dia malam ini meninggal dunia. Panjenengan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai pemimpin para wali, malah harus mengumumkan siapa yang akan menggantikan wali ini. Wali ini, ayo, wonten tugas-tugas sih, Pak. Tugas tempat ini, ayo, RW, tugaskan di tempat-tempat kali Gusti Allah untuk menjaga tempat wali. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani jawab, tenang, malam ini langsung ada penggantinya wali kelas 1. Syekh Abdul Qadir Jilani. Tenang, pun tenang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini malam ini harus diputuskan. Kalau boten, kalau semacam jadi kampung yang tidak ada walinya, bahaya. Kampung Pak, yang boten enten wali ini Pak. Kampung wilayah yang boten enten wali ini menjadi kampung yang diturunkan azab dari Rasulullah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani memutuskan, malam ini akan saya putuskan siapa yang akan menjadi mengganti wali tersebut. Langsung Pak, gebrak meja tamu ini, maling betul. Sekarang kamu taubat dan Gusti Allah di hadapan saya, taubat tak pernah mau. Malam ini menjadi orang soleh dan menjadi wali di kapas mati. Nangis Pak wali di maling nih Pak, nangis. Taubat tuh Syekh Abdul Qadir
taubat si Abdul Qadir Jailani, kalau taubat saking ini, kalau taubat janji buat akan maksiat dan mengulangi lagi. Kalau taubat malam ini si Abdul Qadir Jailani, dugaan kalau si Abdul Qadir Jailani, tahu? Melbu dan dimalik, metu dan ini menunjukkan keluasannya hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani, keluasan atine wali. Kalau kalimat ini kan boten malik kelbu omahe sampean metu melbu sehat kabeh wajahe metu hancur kabeh gaan boten diantepi bae wong sing duwe omah ngajak koncoe antepi kira boten. Jadi artinya kalau kalimat jenengan ternyata keluasan dan berarti terus lewat termalik jenengan jatuh sampai tadi wali. Dia sampai tadi wali. Jadi bojone sampai mate tadi wali. Masih hilang, hilang, sepeda hilang. Tapi ini contoh bagaimana orang-orang yang luas hatinya, Pak. Terus Allah tidak mengangkat hambanya menjadi kekasihnya dan menjadi walinya kecuali hatinya bersih. Hatinya bersih. Kita sholat, poso, sedekah, amal soleh, ibadah, tapi jangan lupakan hati kita ini perlu kita bersihkan. Kalau badan kita kotor, wajah kita kotor, itu perlu kita bersihkan. Nopo maneh hati kula bali panjenengan kotor jadi bersih. Hati ini ibarat ces-cesan, Pak. Baterai perlu dicas. Dicasnya kalian ngomong ya, hadir ke pengajian ini kalau nasihat, kalau ilmu, wonten semasuk teng hati, wonten tambahan ilmu manfaat, segawe noto hati ini, itu dicas. Podoe dicas. Tapi gak pernah ngaji, pernah tidak dari ulama, kiai, ustaz, betul hati ini. Berarti baterai motor perhati jazz. Itu penting, penting. Hadir ke pengajian ini nambah ilmu, nambah halaman, nambah manfaat. Ayo, sebelum Idul Adha, ayo, momen ini kita buat paksa kita untuk mempunyai keluasan hati. Hilangkan rasa kecewa, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa sakit hati terhadap keluarga, anak istri, tetangga sebelum hari raya Idul Adha. Ini akan menjadi pembuka amalan-amalan kita ini cek sampai ke Gusti Allah supaya kita tambah hari tambah menjadi baik, tambah menjadi baik sampai mati, ketemu mati. Kita mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, terus manfaat, terus barok, wonten sedih, takut begini, namun permulaan pembukaannya kali nomor terayat mencur, ini perdana, mal sesuai seperti foto mencol video atau cerita lagi ini orang yang sakit hatinya nih. Sakit hatinya. Kita sambut berusaha minta maaf.
berusaha minta maaf tapi orang ini tidak memaafkan. Maka terus para ulama, dia sampun tugas kita sudah minta maaf. Urusan dia tidak memaafkan, urusannya dengan Allah. Seperti kita sudah minta maaf, sudah berusaha untuk menghilangkan dendam, sakit hati kita kepada orang lain. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Ternyata orang tersebut untuk memaafkan, itu sampun tugas kita minta maaf. Insya Allah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Hanya saja orangnya berarti tandanya dia ini. Terus Imam Syafi'i itu orang yang minta maaf kemudian dia tidak memaafkan, dia sama saja seperti iblis, setan. Urut maafkan. Iblis kan apa? Coba iblis itu tak Al-Quran diterangkan ya kalau iblis itu sinten iblis itu nenek moyangnya setan, baik setan. Undi betul dia tahu soalnya betul dia. Iblis itu diterangkan dalam Al-Quran, iblis itu sombong, betul minta maaf kepada Allah, bahkan betul minta maaf kepada Nabi Adam, diperintah sama Allah sujud kepada Nabi Adam, betul iblis, bahkan betul taubat ke Gusti Allah, betul sifatnya betul sombong, wonten dendam, wonten sakit hati, wonten iri hati. Iri iblis itu. Adam diciptakan dari tanah, aku katanya iblis diciptakan dari api, lebih mulia dari aku, kok aku dikongkon surga. Kalau itu sombong iblis. Mungkin kita dijadikan sama Allah jadi orang yang berusaha maaf dan memaafkan atas orang lain. Perlu dipaksa maaf. Cerita nono niki mau, cerita nono sampai cerita niki mau. Orang yang disebutkan si Nabi Ali surga, turun diminta maaf deh, terus memaafkan. Sampai cerita ini, nonton tiang mau memaafkan, sampai cerita. Betul nggak? Betul balik. Yang pertama, sholat tobat itu dilakukan kapan? Maksudnya mungkin pagi atau siang atau malam atau jam kita. Yang kedua, hukumnya seseorang yang makan tidak habis itu kekecil begitu. Makan tidak habis. Yang ketiga, seseorang berbuat baik atau kurang baik itu karena ketentuan Allah atau karena manusianya atau karena kedua-duanya. Nggih, matur nuwun kepada Yang pertama sholat taubat. Sholat taubat ini termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bisa dilaksanakan kapan saja. Kapan saja, pagi bisa, siang bisa. Yang lebih utama, sholat taubat lebih utama. Sholat taubat ini di malam hari sekaligus panjenengan ketika di malam hari panjenengan tahajud juga sholat taubat. Minta taubat di malam hari itu waktu yang paling tepat untuk kita minta taubat dan bersyukur. Yang dibantah diterangkan dari hadis sahih, setiap malam itu sebenarnya kalau kita bisa mendengarkan, tapi telinga kita betul sangat mendengarkan. Sebenarnya itu diceritakan dalam hadis, sebenarnya setiap malam itu Allah itu memanggil-manggil hambanya. Al minta ibin.
Hal min talibin hajatin faqni lahu a'mal marad. Hal min talibin, apakah ada Allah memanggil-manggil, apakah ada orang yang minta hajat malam ini, aku pasti akan kasih. Apakah ada orang yang taubat malam ini, aku akan terima taubat setiap malam nih. Tapi kita betul bukan. Oleh karena itu, salat taubat waktu yang paling tepat bisa dilakukan di malam sekaligus kita munajat sama Allah langsung. Ketika orang-orang tidur, kita bangun demi untuk menghadap Gusti Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita atas Gusti Allah. Ini waktu yang tepat untuk supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang makan boten habis. Makan boten habis niki wonten sebabe. Lek pancen habisnya tidak habisnya niku disengaja boten banyak suratnya atau yang lain. Makan sedikit, beli banyak, padahal dia tahu dia kenyang, beli banyak, dimakan sedikit terus dibuang, tidak habis dibuang, maka masuk batir. Tapi kalau tidak habisnya ini karena sesuatu, karena kenyang, karena boten cocok dengan menunya, tapi pun dibuang, kasihkan orang lain turun juga nyari boten, biarkan makanan itu, biarkan mawon pun dibuang. Lek sambung dengan buang tetap karena itu makanan bau busuk mampu ini buang boten buat. Sekaligus dengan niati buang makanan yang busuk di bawah, niat ngekei makanan dan hewan terus yang dinamakan mubadir itu dia menghambur-hamburkan harta dengan membuang-buang, bukan harta saja, makanan, minuman, dan lain sebagainya hartanya dibuang. Terus kalau makanan panjenengan makan boten habis, ini lebih baik dikasihkan kepada orang lain. Tapi boten enten orang lain yang suka atau mengambil, sampai jero, sampai mampu lantutan layak untuk dikonsumsi atau dibuang. Ini makanan yang boten habis. Tapi Kanjeng Nabi saja makanan itu sunnahnya kalau makan dihabiskan karena barokah itu wonten teng akhir. Wonten teng akhir barokah itu. Barokah makanan itu wonten teng akhir. Di barokah itu wonten teng awal tapi teng akhir. Makan pertama tuh wonten telas. Ini tandai dari mulai barokah makan sampai sampai tek. Oleh karena itu Kanjeng Nabi kalau makan itu sampai tangan-tangan ini dilaputi ketika Kanjeng Nabi. Soalnya nopo Kanjeng Nabi itu ibarat haus barokah. Dan sampun angsal barokah makanan dengan ibadahnya semangat, kerja semangat, barokah lancar usaha gara-gara barokah makan. Kemudian yang kedua perbuatan baik. Perbuatan baik itu apakah dari diri kita sendiri atau memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tidak baik itu dari diri kita sendiri. Allah hanya menciptakan baik dan buruk. Selanjutnya kita sebagai manusia diberikan akal sama Allah untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sama-sama kita bisa memilih yang baik bisa, memilih buruk yang juga bisa. Jangan sudah tahu yang buruk ini, yang baik ini, sama-sama bisa memilih, bisa mengambilnya. Maka ketika kita mengambil yang tidak baik, kita bertindak yang tidak baik, berarti itu pilihan kita. Itu pilihan kita sendiri. Ketika kita bertindak baik, berarti pun itu juga pilihan kita.
Walaupun Allah sendiri yang menciptakan baik dan buruk, tapi kita manusia bisa memilih karena sudah diberikan akal. Koyok panjenengan biyen sing turune kawin dipeke pilihan wong wedok aku sama cakep ini. Allah yang menciptakan cantik dan menciptakan jelek. Tapi niku saat ini pilihannya sampai milih elek, ya elek. Sampai milih apa ya? Terus pilihan. Oleh karena itu kita ini diberi pahala karena pilihan kita. Kita pun diberi dosa sama Allah karena pilihan kita terhadap perbuatan buruk. Perbuatan. Ini wonten aqua, kalau ini wonten minuman keras. Ini semuanya Allah yang menciptakan. Tapi kita sekarang yang bisa pilih ini bisa pilih ini bisa. Tapi Allah membekali kita akal. Kalau pilih ini, ternyata madoroti. Kalau pilih ini, wonten madoroti. Wonten madoroti hilang akal, mabuk, menyebabkan yang lainnya ini yang motor. Jadi kita yang bisa memilih, walaupun perbuatan baik dan perbuatan buruk itu adalah Allah sendiri yang mencipta. Tapi itu pilihan kita. Kita bisa memilih yang baik, bisa memilih yang buruk. Itu adalah kehendak kita. Oleh karena itu, untuk tiap panjenengan yang hadir di pengajian ini mau pilih protokol suatu hadir kopi ini. Untuk tiap kuat badan sehat, mampu berjalan, malas karena pilihannya dia. Bukan karena Gusti Allah berbuatan, karena pilihannya dia sendiri. Malas. Seandainya dia mau berjalan, mau duduk seperti panjenengan yang tadi, mau mendengarkan, dia akan hadir. Tapi dia betul malas. Lebih baik apa? Lebih baik nonton TV, lebih baik yang lainnya itu yang hiburan. Karena itu kita bersyukur dan bersyukur. Pun juga walaupun ini pilihan kita, tapi kehadiran kita ini tidak lepas dari daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu. Kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah, saya dihadirkan sama Allah. Saya dihadirkan sama Allah. Karena apa? Karena ada orang Pak mampu, sehat, mau hadir, sudah mau hadir semangat. Ternyata Allah mentakdirkan saya ini kena musibah. Mungkin kamu ada yang meninggal dunia. Bukan sekedar semuanya kembali kepada takdirnya Allah. Takdirnya Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita minta dan Gusti Allah selalu dibimbing, selalu diberi hidayah sama Allah, selalu diistiqomahkan oleh Allah. Karena semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu. Tapi tetap tinggi pilihan tapi tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu. Ini manfaat bagi keluarga. Selanjutnya Al-Fatihah Sholihah Fatihah. Khusus double orang yang membuat meja ini paling lancar usahanya. Amin. Paling sehat walafiat. Amin. Paling rezeki ingkang luas lapang. Manfaat meja ini jadi saksi besok hari kiamat. Amin. Bahwa orang tersebut adalah betul-betul ikhlas kepada Allah. Amin. Betul-betul hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hidayat wa al sholihah. Sirrul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Muhammad ya Muslim. Ini nasallahu alaihi wasallam.
Wassalamualaikum